Ya, Oke, sudah ada semua. Kita sudah berkumpul di sini. Mas Dimas sudah siap. Baik. mute mas. Mute-nya belum. Mute-nya enggak, punya Mas Dimas. Mas mute-nya belum gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat datang Ibu Fatia dan Bu Siti sudah bergabung dengan kita dan tentunya pengantin kita hari ini Mas Dimas. Gitu. Eh, Baik, Ibu-ibu, mudah-mudahan seminar hari ini lancar. Namun sebelumnya saya akan sampaikan bahwa ada beberapa pembagian alokasi waktu untuk hari ini. Yang pertama nanti ada presentasi dari peserta. Nanti Mas Dimas silakan presentasi kurang lebih sekitar 15 menit. Itu maksimal sih. Itu kalau bisa lebih cepat lebih baik. Sampaikan yang penting-penting dan pokok-pokok saja. Setelah itu nanti saya mohon kepada Ibu Fatia sebagai mentor untuk memberikan penguatan dan dukungan kurang lebih 5 menit. Setelah itu baru kita akan menyimak bersama-sama masukan dan perbaikan dari Ibu penguji Bu Siti Nurmaunah. Baik, kita mulai saja. Mas Dimas sudah siap? Ya, Bu. Oke, baik. Silakan paparan. Sudah terlihat ya, Bu? Sudah, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Amik Tri Istiami, SPD MM sebagai pembimbing. Yang saya hormati Ibu Haja Fathiyah SH sebagai mentor. Yang saya hormati Ibu Haja Siti Nur Mauna SHI MSI sebagai penguji pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Dimas Nanda Pratama. Eh, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Pembuatan Video Edukasi Informasi Tata Cara Pendaftaran IKOR Pengguna Lain di Pengadilan Agama Pemalang. Dan berikut adalah latar belakang kenapa saya memilih judul tersebut. Yang pertama adalah aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan instansi pemerintah untuk wajib memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi CPNS selama 1 tahun. Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik atau e-court. Dalam seiring perkembangan e-court, aplikasi ini tidak hanya digunakan oleh pengguna terdaftar atau advokat saja, tetapi juga untuk pengguna lain atau pengguna non-advokat. Pengguna lain ini terdiri dari perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum. Dan ini adalah profil dari satuan kerja saya, di mana Pengadilan Agama Pemalang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, pewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sodako.
Pengadilan Agama Pemalang sendiri beralamat di Jalan Sulawesi, Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dengan nomor pos 52313. Dan berikut adalah visi dari Pengadilan Agama Pemalang, di mana visinya adalah terwujudnya Pengadilan Agama Pemalang yang agung. Lalu misinya adalah yang pertama, mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan. Misi yang kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. Lalu yang ketiga adalah melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. Yang keempat adalah melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. Misi yang kelima adalah mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan eksternal dan internal yang representatif. Dan berikut adalah tujuan dari rancangan aktualisasi saya. Yang pertama adalah mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak atau berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tujuan yang kedua adalah mengoptimalkan pelayanan ikut guna lain sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Pemalang. Dan berikut adalah identifikasi isu yang saya dapat di Pengadilan Agama Pemalang, di mana isu yang pertama adalah kurangnya informasi mengenai ikut guna lain. Isu yang kedua yang saya dapat adalah belum optimalnya informasi mengenai pelayanan WhatsApp kantor. Isu yang ketiga adalah terbatasnya ruang arsip akta cerai. Isu yang keempat adalah belum tersedianya alat bantu yang lengkap bagi penyandang disabilitas pada Pengadilan Agama Pemalang, atau dengan kata lain, hanya kursi roda. Isu yang kelima adalah belum tersedianya jalur khusus atau bidding block untuk penyandang disabilitas tunanetra. Setelah didapatkan isu-isu di Pengadilan Agama Malang, lalu kita analisis menggunakan metode APKL. APKL sendiri adalah metode dengan mencari isu dengan nilai yang tertinggi. Seperti kita lihat bahwa setelah dianalisis menggunakan metode APKL, dapat ditarik 3 isu dengan nilai tertinggi. Yang pertama adalah kurangnya informasi mengenai ikut guna lain. Yang kedua adalah belum optimalnya informasi mengenai pelayanan WhatsApp kantor. Dan yang ketiga adalah belum tersedianya alat bantu yang lengkap bagi penyandang disabilitas pada Pengadilan Agama Pemalang. Setelah dianalisis menggunakan metode APKL, kita analisis lagi menggunakan metode USG. Dan didapat core isu terpilih, yaitu kurangnya informasi mengenai e-court guna lain. Setelah didapat core isu terpilih, kita cari penyebab kenapa isu tersebut ada. Yang pertama adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bagaimana tata cara pendaftaran perkara melalui e-court guna lain. Sebab yang kedua adalah kurangnya sosialisasi dari Mahkamah Agung maupun pengadilan kepada masyarakat tentang pendaftaran e-court guna lain. Sebab yang ketiga adalah kurangnya media yang menginformasikan bagaimana tata cara pendaftaran e-court guna lain. Dan sebab yang keempat adalah belum dilakukannya alokasi anggaran untuk sosialisasi e-court guna lain. Dari sebab-sebab yang ada dapat berakibat pada kurangnya informasi mengenai tata cara pendaftaran menggunakan e-court guna lain. Dan di sini adalah argumen terhadap isu yang telah dipilih. Yang pertama adalah menyampaikan isu dan gagasan pemecah isu kepada mentor. Yang kedua adalah membuat rancangan desain video tata cara pendaftaran ikut guna lain. Yang ketiga adalah proses pembuatan video tata cara pendaftaran ikut guna lain. Yang keempat adalah mempublikasikan video tata cara pendaftaran ikut guna lain. Dan yang kelima adalah melakukan evaluasi terhadap rancangan aktualisasi. Dan berikut adalah metrik rancangan kegiatan dari saya. Kegiatan yang pertama adalah menyampaikan isu dan gagasan pemecah isu kepada mentor, di mana tahapannya yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor terkait gagasan isu yang ada di satuan kerja, lalu berkonsultasi dengan mentor dan meminta persetujuan terkait judul rancangan aktualisasi. Output yang didapat adalah gagasan rancangan aktualisasi dan persetujuan judul aktualisasi. Kegiatan yang kedua adalah membuat rancangan desain video tata cara pendaftaran ikut guna lain, di mana tahapan-tahapannya adalah
Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Lalu yang kedua adalah berkonsultasi dengan rekan kerja di PTSP. Yang ketiga adalah mempelajari SOP layanan ikut guna lain. Yang keempat adalah membuat desain video layanan ikut guna lain. Output yang didapat adalah lembar persetujuan rancangan aktualisasi. Lalu output yang kedua adalah desain video ikut guna lain. Kegiatan yang ketiga adalah proses pembuatan video, di mana tahapan-tahapannya yang pertama berkonsultasi dengan tim IT, lalu yang kedua adalah menyusun naskah narasi video, yang ketiga adalah membuat video tata cara pendaftaran ikut guna lain. Output yang didapat adalah video tata cara pendaftaran ikut guna lain. Lalu kegiatan yang keempat adalah mempublikasikan video tata cara pendaftaran ikut guna lain. Tahapannya yang pertama adalah meminta izin kepada atasan maupun mentor untuk melakukan penayangan video tata cara pendaftaran ikut guna lain. Lalu yang kedua adalah berkoordinasi dengan tim IT untuk mempublikasikan video tata cara pendaftaran ikut guna lain. Output yang didapat adalah publikasi video di media sosial, PTSP, dan ruang tunggu sidang. Kegiatan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap video tata cara pendaftaran ikut guna lain, di mana tahapannya membuat laporan evaluasi terhadap video tata cara pendaftaran ikut guna lain. Output yang didapat adalah laporan dan evaluasi terhadap rancangan aktualisasi. Dan berikut adalah jadwal kegiatannya, di mana bulan Oktober sampai minggu kelima, walaupun tidak genap sampai 7 hari. Di sini kegiatan yang pertama adalah menyampaikan isu dan gagasan pemecah isu. Saya lakukan pada minggu keempat dan minggu kelima di bulan Oktober. Lalu kegiatan yang kedua adalah membuat rancangan desain video. Saya lakukan di bulan kelima, maaf, minggu kelima bulan Oktober dan minggu pertama bulan November. Lalu kegiatan yang ketiga adalah proses pembuatan video tata cara pendaftaran ikut guna lain. Saya lakukan pada minggu pertama bulan November sampai minggu ketiga bulan November. Lalu yang keempat adalah mempublikasi video. Saya lakukan pada minggu ketiga bulan November. Dan yang kelima adalah melakukan evaluasi. Saya lakukan di minggu keempat bulan November. Dan berikut adalah kendala-kendala yang saya temui dan antisipasinya. Kendala yang pertama itu adalah terbatasnya akses ruang untuk mempublikasikan video. Antisipasinya adalah saya bekerja sama dengan tim IT agar dapat mengakses website dan media sosial kantor untuk publikasi. Lalu kendala yang kedua adalah materi dan bahan pembuatan video di Pengadilan Agama Malang cukup terbatas. Antisipasinya adalah bekerja sama dengan PTSP untuk mendapatkan materi dan bahan mengenai ikot guna lain. Dan itu adalah rancangan aktualisasi dari saya. Apabila ada kritik maupun saran, saya persilakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimas atas paparannya. Selanjutnya, boleh di stop screen dulu. Oh ya, Bu. Ya, selanjutnya eh, ke Ibu Fatia sebagai mentor untuk memberikan dukungannya. Monggo silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pembimbing, Ibu Coach, Ibu Amik Tri Islami SPDMM. Yang kami hormati Ibu Hajah Siti Nur Maunah SHI MSI. Yang kami cintai Ananda Dimas. Dimas siapa Mas namanya? Panjangnya saya biasa manggil Mas Dimas. Mas Dimas Nanda Pratama Sarjana Hukum. Perkenalkan Ibu-Ibu, saya Fatia yang ditunjuk sebagai mentor dari Mas Dimas, di mana kami bekerja di Pengadilan Agama Pemalang, Ibu. Ya, di sini kami ditunjuk sebagai mentor dan sekaligus Mas Mas Dimas itu juga sebagai bawahan saya, maksudnya staff, nggih, staff dan mempunyai job description di bagian PTSP dan Mas Dimas ini langsung ditugasi menangani ekor pengguna lain. Jadi eh, rancangan aktualisasi ini memang sangat berhubungan dengan job kerja Mas Dimas sehari-hari.
Mas Dimas itu sekedar info, Mas Dimas itu orangnya rajin, kreatif, komunikatif, dia tidak segan untuk bertanya kepada atasan, baik kepada saya mentor, pada Pak Ketua, ya, hakim-hakim, atau teman-teman yang sudah berpengalaman. Jadi dalam pembuatan aktualisasi ini, Alhamdulillah Mas Dimas bisa lancar mengerjakan rancangan ini. Eh, Judul yang dibuat Mas Dimas ini pembuatan video edukasi informasi tata cara mendaftarkan ekor pembuatan lain di Pengadilan Agama Pemalang. Kebetulan setelah keluarnya Perma nomor 7 tahun 2022, Ibu, memang di instansi kami, di kantor kami sedang ditingkatkan untuk pendaftaran secara ekot, Ibu. Jadi pendaftaran secara ekot ini memang bisa meminimalisir ya Bu ya, menghemat biaya waktu bagi masyarakat sekitar. Jadi eh, bisa tidak harus langsung ke pengadilan agama, bisa bisa secara online dan pendaftarannya juga bisa secara online. Saya sebagai mentor sangat mengapresiasi rancangan aktualisasi yang dibuat oleh Mas Dimas ini, yang tentunya sangat bermanfaat bagi satker kami dan khususnya bagi Mas Dimas, sehingga bisa meningkatkan etos kerja dan bisa meningkatkan pelayanan pada masyarakat pada umumnya. Semoga rancangan aktualisasi Mas Dimas ini nanti juga bisa untuk masyarakat, berguna bermanfaat untuk masyarakat sekitar Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungannya Bu Fatia. Kita langsung saja ya ke Ibu penguji, Ibu Siti. Monggo, Bu. Nggih, baik, terima kasih Bu Ami. Saya biasa dipanggil Uun. Nggih. Ini ada Mbak Umul juga, Bu Fatia. Terima kasih yang tadi Ibu. memberikan penguatan kepada pengantin kita pagi ini ya, pengantin Iya, Ibu. pertama ini. Mas Dimas Nanda Mas Dimas. Pratama, Angkatan Iya, 3 Bu. Kelompok 1. Baik. Eh, Yang pertama kami berikan apresiasi pada Mas Dimas, tentunya ini di bawah bimbingan Bu Ami ya. Terima kasih dan juga mentoring dari Bu Fatia dan fasilitasi dari teman-teman panitia, Mbak Umul dan kawan-kawan. Ya, alhamdulillah sudah sampai pada tahap setelah proses MOOC kemudian distance learning sekarang sudah bisa menyampaikan terkait dengan nanti mau apa selama proses habituasi ini yang nanti akan dilaksanakan, dan ini tadi telah dipaparkan eh, apa yang memotret apa yang terjadi di Pengadilan Agama Pemalang. Saya dulu kuliah, pas waktu kuliah KKN-nya di Pemalang, Bu. Oh iya Ibu. Tahun Iya. berapa Ibu? Eh, KKN saya tahun 2004. Oh iya, baru buat. Saya Di pernah daerah mana Ibu Pemalangnya? Mengori, Bu. Wah, dekat dengan rumah saya Ibu. Saya sewa itu sebelahan desa. Iya, iya. Nggih, saya di Iya. Mengori 40 hari menjadi warga Pemalang saya dulu. Iya, iya. Alhamdulillah. Nostalgia. Nggih. Nggih, terkait dengan rancangan aktualisasi ini, ya tadi kami mengamati cukup jeli Mas Dimas untuk menangkap apa yang menjadi core issue, termasuk juga di sini tadi sudah dikuatkan juga terkait dengan tugas Mas Dimas saat ini yang ditempatkan di PTSP dan juga yang tadi ada ditugasi untuk membuat e-court untuk pengguna lain. Ini calon analis perkara peradilan ya, Mas Dimas ya. Iya, Bu, betul. Oke. Baik. Terkait dengan rancangan aktualisasi ini, beberapa yang tadi saya langsung ke apa ya ke ini ya core issue dan ke kegiatan-kegiatan tadi gagasan eh, pemecah isunya. Oke. Ini telah kami pelajari di sini dari tadi kita simak bersama untuk tayangannya, kemudian juga kami pelajari di eh,
dokumen rancangan aktualisasinya. Eh, Ya, pertama masukan kami yang kami apresiasi sudah cukup bagus untuk pembuatan rancangan aktualisasinya. Memang tadi dirasa ini sebagai salah satu yang cukup penting untuk eh, mahkamah untuk di apa pembuatan video edukasi informasi tata cara pendaftaran ekor pengguna lain di Pengadilan Agama Pemalang. Ini seiring juga dengan tantangan di era sekarang ini, era digital, tentunya cara-cara manual sudah banyak yang ini diperbaharui dengan yang tujuannya adalah untuk memudahkan eh, dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari instansi masing-masing. Dan di sini untuk pendaftaran e-court ini ya, e-court pengguna lain yang perlu untuk disosialisasikan. Eh, ada 5 ini eh, saya ingin menambahkan ada satu sepertinya yang terlewat ya, yang terlewat. Tadi dinarasikan belum disampaikan terkait dengan keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak. Tapi ini saya cek di eh, tulisannya sudah ada. Ya. eh, Kemudian untuk gagasan barangkali bisa ditambahkan ini Bu Mas Dimas, Bu Ami dan Fatihah. Tadi dari lima rencana ini sudah nanti untuk bisa menggambarkan video ya, ya. Jadi nanti kan outputnya berupa video video untuk apa eh, video edukasi informasi tata cara pendaftaran IKOT mulai dari menyampaikan isu dan gagasan pemecah isu, kemudian membuat rancangan desain video, proses video. Nah, dari proses pembuatan video menuju ke publikasi video ini perlu ada apa ya proofreadingnya dulu, dicek dulu. Nah, dicek dulu dan ini nanti perlu untuk ada dari persetujuan pimpinan karena ini video ini kan nanti akan mewakili instansi gitu. Nah, eh, kenapa penting barangkali nanti ada masukan atau ada koreksi atau ada arahan yang lain terkait dengan video ini. Kemudian juga di publikasi ya di publikasinya. Ya, kami mulai dari yang pertama ya, dan dari untuk materi keserancangannya menyampaikan ide gagasan dan lain sebagainya tadi sudah yang tadi masukan kami yang dari 3 ke 4 itu nanti ada perlu untuk proofreadingnya. Kemudian juga untuk publikasinya ini barangkali bisa karena nanti untuk pengukuran ya sama dicek ketika nanti sudah laporan aktualisasinya. eh, untuk publikasi medsosnya ini di mana saja mungkin untuk publikasinya. Izin jawab Ibu. Ya, ya, monggo Ya, ya. silakan. Yang pertama itu di website Pengadilan Agama Pemalang, lalu yang kedua di Instagram Pengadilan Agama Pemalang, lalu di Facebook, lalu di Twitter, dan yang terakhir itu di YouTube, Bu. Oh, ya, ya, baik. Jadi ini bentuknya hanya di anu ya video saja ya, Iya, Bu. video edukasi ya. Ya, Iya, oke, oke. Ya, jadi di semua platform ini nanti disosialisasikan ya untuk publikasinya. betul, Bu. Karena ini kan ada tipe-tipe yang berbeda ketika itu pakai apa YouTube dengan Instagram, TikTok ada enggak ini? TikTok, mungkin saya koordinasi dulu dengan tim IT ya, Bu. Ya, baik ya. Ya, Karena sekarang TikTok itu kan juga apa ya, eh, salah satu platform yang banyak diakses oleh masyarakat pengguna, eh, oleh masyarakat secara umum ya. ya. Ini dan
Oke. Ada perbedaan jenis ini ketika YouTube dengan Instagram, apa tipologi platform media sosial berbeda. Nah, ini nanti apakah itu videonya eh, jadi satu atau sesuai dengan platform masing-masing? Maksud saya begini, ketika Instagram atau Twitter kan beda ininya. Tentu misalnya Instagram misalnya lebih ke yang durasi lebih pendek, kemudian kalau YouTube itu kan durasi lebih panjang dan lain-lain. Nah, itu nanti perlu ini didesain dari awal untuk nanti yang mau apakah ini jadi satu di sama karena saya pikir ini nanti perlu dibedakan karena eh, menyesuaikan dengan tipe platform medsos itu sendiri. Jadi mana yang nanti untuk eh, YouTube, mana yang nanti untuk Instagram, mana yang nanti untuk Twitter itu berbeda ininya. Segmentasi dari pengguna platform tersebut kan berbeda-beda gitu. Jadi itu yang juga perlu apa difahami untuk agar nanti ketersampaian informasi. Mungkin bahasa-bahasa di IG itu kan beda lebih anu yang Iya. sekarang lebih ini ya, lebih lebih komunikatif dan yang ala-ala sekarang itu. Kalau banyak Iya. melihat di IG dan lain-lain itu kan eh, berbeda dengan di X atau Twitter itu dan lain-lain. Itu masukan kami seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dimas sekali lagi. Ibu. Selamat bertugas di PA Pemalang dan tadi sebagaimana yang disampaikan Bu Fatia yang panjenengan bisa sebagai ASN baru di sana bisa memberikan eh, ide dan memberikan semangat baru bagi PA Pemalang. Demikian, terima kasih juga Bu Fatia dan Bu Ami kami kembalikan. Baik, terima kasih Bu Uun atas masukan-masukannya dan luar biasa benar sekali apa yang disampaikan Ibu tadi bahwa itu perlu disesuaikan gitu. Karena nanti sayang kalau tidak sesuai nanti malah tidak sampai pesannya gitu. Baik untuk Mas Dimas, masukan dari Bu Un sangat bermanfaat. Nanti saya pastikan untuk ditindaklanjuti, harus dibuat sedemikian rupa sehingga nanti di akhir akan dicek lagi oleh Bu Un dan sudah aman gitu ya. Terima kasih untuk semuanya, Bu Fatia, Bu Uun, Terima kasih, untuk Bu. sesi kali ini bisa kita akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya.